Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya, kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Mereka telah minta supaya kita datang pada mereka itu dengan mengangkat tangan. Mereka telah minta supaya kita semua datang pada mereka itu dengan membawa bendera putih, tanda bahwa kita menyerah kepada mereka. Saudara-saudara, di dalam pertempuran-pertempuran yang lampau, kita sekalian telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya, pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi, pemuda-pemuda yang berasal dari Pulau Bali, pemuda-pemuda yang berasal dari Kalimantan, pemuda-pemuda dari seluruh Sumatera, pemuda Aceh, pemuda Tapanuli, dan seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, di dalam pasukan-pasukan mereka masing-masing, dengan pasukan-pasukan rakyat yang dibentuk di kampung-kampung, telah menunjukkan satu pertahanan yang tidak bisa dijebol, telah menunjukkan satu kekuatan sehingga mereka itu terjepit di mana-mana. Hanya karena taktik yang licik daripada mereka itu, saudara-saudara, dengan mendatangkan presiden dan pemimpin-pemimpin lainnya ke Surabaya ini, maka kita tunduk untuk memberhentikan pertempuran. Tetapi pada masa itu mereka telah memperkuat diri, dan setelah kuat, sekarang inilah keadaannya. Saudara-saudara, kita semuanya, kita bangsa Indonesia yang ada di Surabaya ini, akan menerima tantangan tentara Inggris itu. Dan kalau pimpinan tentara Inggris yang ada di Surabaya ingin mendengarkan jawaban rakyat Indonesia, ingin mendengarkan jawaban seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, dengarkanlah ini, tentara Inggris. Ini jawaban kita, ini jawaban rakyat Surabaya, ini jawaban pemuda Indonesia kepada kau sekalian. Hei tentara Inggris, kau menghendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada, tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat setarik kain putih, merah dan putih, maka selama itu kita mau menyerah kepada siapapun juga. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siaplah, keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka, sebelum kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita, sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah, saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-77. Di balik sejarah pada zaman penjajahan sampai datangnya hari kemerdekaan Indonesia, tentunya ada sosok penting dalam perjuangan Indonesia mencapai kemerdekaan. Tahukah kalian, dengan sosok pahlawan yang satu ini, namanya memang begitu populer di kalangan masyarakat, khususnya Surabaya. Seperti halnya pahlawan-pahlawan yang berada di daerah lain,
seperti Thomas Matulesi, Ki Hajar Dewantara, Pangeran Diponegoro, Pangeran Antasari, dan Tuanku Imam Bonjol. Sutomo atau lebih dikenal dengan sapaan akrab rakyat sebagai Bung Tomo merupakan seorang pahlawan yang dikenal karena perannya dalam pertempuran 10 November 1945. Saat itu, rakyat Surabaya berjuang melawan Belanda yang membonceng Nederland India Civil Administration atau NISA. Sutomo mampu mengorbankan semangat para pejuang demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sosok lekat sebagai seorang patriot yang selalu berani melawan penjajah. Dia berjuang di jalur agitasi dan propaganda. Pidatonya berhasil mengorbankan semangat para pemuda dan santri agar berjibaku di medan laga Surabaya. Dia juga berperan dalam pelucatan senjata Jepang, lalu mengirimkan sebagian besar senjata itu ke Jakarta. Pada 9 November 1945, Maastricht mengeluarkan ultimatum kepada masyarakat Surabaya. Isi dari ultimatum tersebut antara lain, seluruh pemimpin Indonesia di Surabaya harus melaporkan diri. Seluruh senjata yang dimiliki oleh pihak Indonesia di Surabaya harus diserahkan kepada Inggris. Dan para pemimpin Indonesia harus bersedia menandatangani pernyataan menyerah tanpa syarat. Namun, peringatan itu tidak disambut baik oleh para pejuang dan segenap lapisan masyarakat. Keesokan harinya, tanggal 10 November 1945, pukul 6 waktu Indonesia Barat, tidak ada seorang pun yang dari pihak Indonesia yang datang untuk menyerahkan diri. Hal tersebut tentunya menyulut amarah dari pihak sekutu yang kemudian membombardir Surabaya. Perang besar tidak dapat dihindari yang dikenal dengan pertempuran 10 November 1945. Kota Surabaya hancur dibombardir oleh pasukan gabungan Inggris dan Belanda. Korban jiwa pun berjatuhan. Namun pertempuran tersebut dikenang sebagai simbol pembelaan rakyat Indonesia melawan pendudukan pasukan asing. Peristiwa inilah yang menjadi tanggal diperingatinya Hari Pahlawan setiap 10 November. Pertempuran Surabaya yang berlangsung sejak akhir Oktober hingga akhir November 1945 tidak diragukan lagi merupakan salah satu pertempuran besar dalam sejarah Indonesia modern. Pertempuran itu melibatkan gabungan antara tentara keamanan rakyat dan milisi rakyat di satu sisi dan pasukan Inggris dan Gurkha di sisi lainnya. Salah satu elemen penting di balik kegigihan perjuangan dan masyarakat Surabaya dalam bertahan adalah kuatnya semangat dan keyakinan mereka untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia.